caloka dipati sahampati katanjalian diwarang ayacata satiga sata parajaga jatika desetu damang anukang pimang pajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sang Buddha bersabda di dalam Manggala Sutta, mengarahkan diri ke arah yang benar adalah berkah utama. Atas sama panidi ca etam manggalamu tamanti. Selamat pagi semuanya. Sudah pada sarapan? Sepertinya suaranya masih pada ngantuk. Iya, sungguh bahagia bisa hadir dan menatap muka-muka yang cerah-cerah, yang meskipun di belakang cuman kelihatan rambutnya doang, tetapi harapannya adalah semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Karena kita kembali berkumpul dalam suatu rutinitas yang bagi sebagian orang sudah menjadi suatu kebiasaan bersama dengan keluarga, yaitu datang ke wihara, kebaktian, mendengarkan ceramah dan sebagainya, ya. Dan seperti yang kita ketahui, ya, belakangan hari ini kita dikagetkan dengan teman-teman kita yang tinggal di beberapa daerah, ya, terutama di daerah Sumatera secara garis besar, yaitu mulai dari Aceh, ya, lalu juga ada beberapa daerah di Medan sampai dari Tapanuli juga, ya. Semoga nanti kita bersama-sama melakukan pancaran, ya, meta kepada, ya, mungkin ada juga dari beberapa teman-teman yang hadir di sini, mungkin sanak saudaranya masih ada di daerah, ya, dan juga mungkin yang terdampak secara langsung dari perubahan alam, ya, karena yang namanya bencana itu tidak diatur,
lalu juga tidak dikasih, ya. Karena itu semua sudah alaminya begitu ya. Terutama kita sebagai umat Buddha harus bisa menyikapinya dengan cara bijaksana. Gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang apa istilahnya menjadi suatu yang hal yang mengerikan, karena di dalam suatu hal yang terjadi ada yang positif dan ada yang negatif. Bagi mereka yang mengalaminya mungkin menjadi suatu penderitaan. Tetapi ya kalau yang pengusaha gitu kan dan sebagainya, ya mungkin barang-barangnya bisa terjual dan sebagainya begitu. Tetapi apapun itu, ya semoga mereka yang sedang mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, ya semoga ya, karma baik cepat berbuah sehingga bisa segera terbebas dari penderitaan yang dialamin begitu. Hari ini Bante ingin sedikit membahas terkait sebuah terminologi ataupun istilah yang mungkin istilah yang asing bagi telinga kita. Ada di dalam kitab suci kita, terutama di dalam kitab Abhidhamma, ya, buku yang terakhir, buku yang ketujuh, yaitu Patthana. Di sana ada sebuah istilah adipati, ya, adipati. Adipati ini menjadi suatu hal yang ingin Bante bahas karena adipati merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita terapkan, untuk kita miliki di dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan. Taruh katakanlah kita ingin mendapatkan yang namanya sebuah kesuksesan. Harus mempunyai yang namanya adipati ini. Ya. Kalau kita tidak mempunyai yang namanya adipati, sulit untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Meskipun ya ada catatan tambahan, meskipun kesuksesan itu mungkin bisa menjadi sebuah warisan dari orang tua kita. Tetapi bagi ya, karena kan di dalam media sosial itu ada katanya istilahnya apa? Tim yang baru mulai, ya, bukan tim yang mendapatkan warisan dari orang tua. Nah, bagi mereka-mereka yang baru memulai untuk mencapai tingkat kesuksesan, baik secara materi ataupun secara spiritual, adipati ini sangat penting. Atau kalau misalnya kita mendengarkan sebuah istilah, ya, adanya sebuah pemimpin, nah maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, adipati ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah pemimpin di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya dalam bahasa Abhidhamma, ya, adipati ini merujuk pada kondisi di mana suatu faktor mental seperti keinginan, semangat, pikiran, atau penelitian. Mereka bahkan saking kuatnya bisa mendominasi pikiran kita sendiri dan faktor-faktor mental lainnya.
Untuk apa? Ya, untuk bisa tetap fokus di dalam tujuan yang sudah kita setting. Pasti Bapak Ibu sekalian semua ya, atau teman-teman yang ada beberapa muka-mukanya yang mungkin nggak terlalu jauh umurnya dari Bante, ya Bante mengatakan teman-teman begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan, pikiran kita itu selalu goyang. Ya. Di dalam mengarahkan pikiran kita untuk ketujuan. Karena berbagai macam alasan-alasan, berbagai macam kondisi, setting goal yang sudah kita tentukan, karena adanya berbagai macam kesulitan, maka berubah tujuan itu. Ya. Nah, maka hari ini Bante mempunyai sebuah harapan. Apa yang disampaikan dapat menjadi sebuah pegangan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Ya, tujuannya apa Bante nggak ngerti, karena Bante nggak bisa baca pikiran. Ya, jadi jangan berharap bahwasannya Bante di depan sini terus ada suatu bendera di atas kepala, ya kan, yang diharap bisa Bante baca. Tidak. Ya, jadi semuanya pasti yang hadir di sini di dalam kehidupan kita pasti mempunyai sebuah tujuan. Oke? Nah, apa yang dimaksud dengan adipati? Itu adalah sebuah pemimpin yang di dalamnya ada 4 pasukan di sana. Pasukan yang pertama yaitu yang disebut dengan Canda Dipati. Yang kedua adalah Wirya Dipati. Yang ketiga Cita Dipati. Dan keempat adalah Wimamsa Dipati. Yang pertama yaitu Canda Dipati. Untuk kita bisa mencapai goal kita, ya, kita harus mempunyai yang namanya sebuah keinginan. Jadi penting untuk bisa memiliki yang namanya sebuah keinginan. Kalau misalnya banyak sekali orang mengatakan, Bante, kita kan di dalam ajaran Buddha kan gak boleh banyak keinginan Bante. Betul. Ya, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, Buddha kan bukan hanya mengajarkan untuk ya para biku dan bikuni, upasaka upasika mencapai yang namanya nibbana. Tetapi bagaimana sebelum mencapai namanya nibbana itu, ajaran yang diajarkan oleh Buddha dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat membawa kita kepada kesuksesan dan bahkan pada akhirnya mengkondisikan kita bisa mencapai nibbana. Bahkan tidak jarang juga ya, yang namanya sebuah kesuksesan itu bisa dipakai untuk melangkah lebih besar. Ya, kalau misalnya sekarang mungkin kita ya berbicara tentang yang namanya kesuksesan, pastikan tolak ukur kita adalah sebuah materi. Ya, padahal yang namanya kalau kita memahami lebih jauh, yang namanya kesuksesan itu tidak selalu berhubungan dengan materi. Demikian juga dengan istilah ya dana. Ya, ketika seorang pemuka agama, apalagi seorang Bante ngomong dana, wah pokoknya selalu pikirannya itu berpikirnya apa? Langsung pokoknya materi, uang dulu. Padahal kan tidak. Ya, kalau kita memahami konsep yang benar, pemahaman yang menyeluruh, maka dana itu pun tidak selalu berhubungan dengan materi.
materi. Demikian juga dengan sebuah kesuksesan. Nah, maka apapun itu, ya, kesuksesan yang kita inginkan harus berangkat dan dimulai dari adanya sebuah keinginan. Oke? Nah, keinginan ini saja juga tidaklah cukup. Kita pengen sukses, tapi iya saya pengen sukses. Ya kan? Sama. Ya kan? Misalnya kayak Bante, gak usah nyinggung-nyinggung yang lain deh. Takutnya nanti tersinggung. Bante pengen nurunin berat badan. Sudah terlalu gemuk. Aneh puiliau katanya. Ya, tapi Bante cuma punya, oh ya oke, saya cuma punya keinginan saja. Tapi tidak ada yang namanya sebuah usaha di sana. Bisa nggak kira-kira? Ya, istilah kata ya itu hanya mimpi di siang bolong. Ya, tanpa adanya sebuah action di sana. Nah, maka ketika kita sudah mempunyai yang namanya canda dipati ataupun keinginan itu, maka juga harus dibarengi dengan yang namanya wirya dipati ataupun usaha. Usaha untuk apa? Ya tadi Bante bilang, Bante sudah punya goal, pengen nurunin berat badan. Selain punya keinginan untuk nurunin berat badan, harus ada usahanya. Apa usahanya? Banyak. Ya kan? Banyak metodenya. Ada yang dia, Bante kurangin karbohidrat. Ya kan? Karbohidrat itu apa? Ya sejenis nasi-nasian katanya. Ya bukan nasi-nasian juga sih. Ya. Lalu selain itu nggak bisa. Saya udah nggak makan nasi. Ya kan? Tetap juga masih cute-cute gitu. Ya. Jadi apa yang saya lakukan lagi? Oh, berarti Bante harus kurangin gorengan. Waduh. Itu yang paling hocia. Jangan suruh saya ituin kurangin goreng-gorengan gitu kan. Oh iya boleh lah, toleransi lah. Ya, gak boleh makan goreng-gorengan, gak jadi masalah. Tapi gak bisa juga. Mana, masih gemuk juga. Ya kan, stres melanda. Sudah gak boleh makan nasi, pun udah gak makan nasi. Ya kan, lalu gak boleh makan gorengan, udah kurangin gorengan. Bukannya stop sama sekali, sudah kurangin gorengan. Ya kan? Bahkan mungkin oke, makan sayur-sayuran aja. Ya kan? Pun nggak bisa turun. Ketemu lagi. Ada caranya, ya kan? Untuk usaha. Usaha apa? Mengurangi yang namanya gula. Aduh, gimana? Saya sudah manis. Ya kan, saya sudah manis, jadi masa kurangin gula gitu kan, manis saya berkurang dong. Nah, kurangin manis, ya kan, wah, udah, sengsara lah, ya kan, ngelihat orang makan, ya kan, minuman yang enak-enak pun mulai. Nah, tetapi karena kita sudah mempunyai yang namanya usaha, ya dan sebagainya. Maka untuk bisa menjaga usaha kita untuk di dalam on track, pada jalurnya, ya butuh sebuah kekuatan dari yang namanya citta dipati. Meskipun kita melihat, wah ini sangat menyenangkan, ini sangat menyedihkan, ya kan? Ada yang bilang, kenapa kamu sampai menyiksa diri? Kata Buddha, nggak boleh tuh menghindari, ya kan? Penyiksaan diri, masuk ke dalam jalur ekstrim katanya. Kita kan? Akhirnya apa? Dia berubah. Tetapi yang namanya kekuatan pikiran kita tidak boleh. Ya, ketika kita sudah menetapkan goal kita, ketika kita sudah menetapkan tujuan kita untuk ke sana, arahnya nih kita sudah tahu arahnya ini akan ke sana, maka kita tidak boleh ya, apa istilahnya, menyerah di tengah jalan.
Bahkan tidak banyak juga dari kita sebelum mulai sudah menyerah. Betul tidak? Yang paling gampang kan sama. Ngomongnya begini gampang. Bante, aduh pikiran saya ini kok kayaknya gampang panik ya. Pikiran saya ini kayaknya banyak pikiran Bante, stres. Ya kan? Entar A belum selesai udah mikirin B. Entar B belum selesai mikirin C. Sampai saya tidur pun mimpi katanya. Ya kan? Gimana? Dikasih tahu. Ya cobalah meditasi koci gitu kan. Aduh Bante. Meditasi, saya sudah meditasi Bante. Ya kan? Sampai meditasinya pun kemana-mana saya meditasi. Itu meditasi apa meditabo pertanyaan saya. Kan gitu. Hanya karena pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan pada saat meditasi. Misalnya sakit. Ya kan? Nah, tetapi karena kita belajar untuk bisa mempunyai sebuah pemahaman yang jernih. Maka seperti tadi Bante katakan dari dana. Meditasi juga menjadi suatu pandangan dari umat Buddha mengatakan meditasi itu cuman duduk. Benar tidak? Ketika mendengarkan kata meditasi, apa yang muncul di dalam batin, di dalam pikiran? Duduk kan? Duduk lama, 1 jam. Apalagi kalau misalnya Bante yang ngomong, waduh. Itu sudah teng pun Bantenya masih duduk diam begini gitu kan. Sudah langsung muncul apa? Penyakit yang baru. Iya, yang baru muncul. Pada saat meditasinya kelamaan. Tahu nggak penyakit apa? Penyakit TBC. Tahu penyakit TBC kenapa? Nah, itu tadi itu sudah ada bunyinya tuh. Ya kan? Ntar ada yang begini. Ya, fenomena marah sedang mengganggu. Ya, karena kenapa? Dia sudah merasa, dia sudah gerah nih. Duduk udah tenang begini kan. 5 menit masih oke, 10 menit masih bisa gitu kan. Begitu 15 menit. Kapan selesainya nih? Perasaan tadi Bante katanya duduk meditasi cuma sebentar. Langsung digenggam itu sebagai sebuah ya hal yang saya meditasi itu harus sebentar. Oke? Padahal kan katanya apa? Ya bisa saja sebentarnya Bante, sebentarnya Anda itu berbeda. Ya, bisa Bante bilang oh sebentarnya Bante ya 15 menit lah karena meditasi minimal 15 menit. Gitu. Dan itu ada penelitiannya bahkan ya. Kalau misalnya kita mau bahagia katanya meditasi minimal 15 menit. Kalau mau bahagia. Kalau nggak mau bahagia dan nggak mau ngedengerin Bante ya terserah juga sih. Cuman nanti kalau misalnya mau ketemu sama Bante gitu kan, Bante saya mau konsultasi ada masalah nih begini. Oh mohon maaf pintu wihara udah tutup. Sudah diajarin jauh-jauh gitu kan kagak mau mendengarkan. Gitu lah. Nah jadi bagaimana Citta Dipati adalah menetapkan supaya pikiran kita itu tidak shaking. Ntar ke kanan, ntar ke kiri, ntar ganti-ganti. Ya kan? Atau kalau misalnya bahasanya Gen Z apa? Labil. Ya? Atau kalau misalnya bahasanya mohon maaf, kaum perempuan ya, mudian. Jadi ntar tiba-tiba pagi ini bisa bahagia gitu kan, ntar siang udah marah-marah. Ntar malam happy-happy lagi dia. Nah, bagaimana Citta Dipati ini tidak boleh goyang. Ya, jadi makanya kita harus bisa melatih pikiran kita untuk tetap di dalam jalur
yang sudah kita tetapkan. Atau misalnya ya kita juga beberapa kali di Indonesia itu selalu menjadi apa istilahnya fenomena yang ketika seorang biku lepas jubah itu jadi suatu hal yang kayaknya gimana gitu. Ya kan? Nah, tapi kan balik lagi, seorang biku pun masih berlatih. Ya kan? Nah, makanya kenapa bagi para biku juga harus bisa mempunyai yang namanya kekuatan pikiran itu. Bagaimana dia bisa tetap teguh? Ya. Tetap tidak melihat bahwasanya waduh iya, enak nih ya. Umat bisa jalan-jalan ke sana ke sini gitu kan. Terus nanti dia bersama dengan orang tuanya ke sana ke sini. Ya kan? Bagi seorang biku, gimana mau jalan-jalan? Kan nggak mungkin ganti baju dulu. Ya kan? Nah, bagaimana tuh ketika sedang mengalami kondisi yang demikian, pikirannya itu tetap ya dengan saya kan memang sudah jadi biku dan memang itu adalah pilihan saya. Kan begitu. Demikian juga dengan seorang rumah tangga. Kadang-kadang ketika ya tadi Bante juga bercerita ya ketika lagi duduk di bawah gitu kan, nggak perlu sebutkan namanya, tadi bercerita, iya ketika jomblo pengen punya pacar, begitu punya pacar berantem mulu isinya Bante. Bante cuman ketawa aja dalam hati, hahaha, ya kan? Mau dibilang rasain kayaknya jahat sekali gitu ya. Itu cuma ketawa-ketawa saja. Tapi itu dia, pikiran kita akan nanti selalu menipu kan gitu. Makanya mengapa sangat penting untuk bisa mengendalikan pikiran kita untuk tetap di dalam ajaran Buddha. Tapi masalahnya apa? Akan selalu membawa ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang sudah pernah kali kita lakukan, ketika dirubah, ya apalagi kebiasaan-kebiasaan itu yang menyenangkan, yang enak, tidak mau dirubah. Guru besar biasanya di Thailand itu akan mengatakan kayak gini, jangan suka banyak tidur, ya kan? Kalau misalnya ngantuk, meditasi jalan, cangka mana katanya. Ataupun dalam bahasa Thailandnya, den congkrom. Dan itu jalan, congkrom itu cangka mana, maksudnya jalan, mondar, mandir gitu jalannya. Itu namanya cangka mana. Ya. Pernah suatu waktu Bante tinggal di Thailand, pikiran seorang biku muda, ya mencoba untuk bernegosiasi, karena orang Indonesia itu pinter dengan negosiasi. Jadi ada satu waktu Bante ketemu dengan guru Bante, ya guru pentabis. Lalu Bante bertanya, iseng-iseng, karena wihara hutan di Thailand itu kan agak cukup besar ya. Jadi di tempat guru Bante itu bahkan saking besarnya antara perempuan meci ya ataupun atasilani dengan para biku itu dipisah areanya. Nah, jadi ada satu di tempat area biku itu area kosong yang sudah di semen dan sebagainya gitu. Terus karena Bante tahu ada space ya ataupun tempat yang terbuka seperti itu, pikiran nakal seorang biku muda muncul. Karena dulu Bante senang dengan olahraga, ya. Jadi Bante tanya sama Lungpo. Ya tentu dalam bahasa Thailand ya, bukan bahasa Indonesia. Karena nanti kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, Lungponya begini sendiri. Kamu ngomongin apa sih? Saya nggak tahu. Saya tanya begini, Lungpo, itu kan di belakang kan ada tuh tempat terbuka, begitu ya. Kalau saya mau main badminton di belakang itu bagaimana Lungpo?
Ya kan mungkin kan pertanyaan dari umat-umat juga begitu kan. Emang Bante nggak boleh olahraga? Ya kan? Ya badminton kan nggak lari, ya kan? Atau apalah gitu olahraganya. Guru Bante cuma begini, diam. Stylenya Guru Bante gitu. Dia kalau misalnya ini diam dulu. Diam. Terus berapa lama baru kasih jawaban. Apa kata Guru Bante? Jangan mulai-mulai. Meditasi jalan atau enggak nyapu. Jadi makanya nyapu itu juga menjadi suatu bagian dari olahraga para Bante. Nah makanya umat jangan terlalu baik. Saking baiknya kadang-kadang Bantenya mau nyapu, nggak usah Bante, saya aja yang nyapu, Bante jangan katanya. Oh, nyumpahin Bantenya cepat mati. Nggak boleh olahraga, nggak boleh keringetan, ya kan? Karena kenapa? Ya cuman itu saja, nyapu kamar sendiri, kuti sendiri. Nah kalau misalnya di Thailand kita nyapu area wihara yang besar, daun-daun itu. Makanya kalau misalnya kita ke Thailand, di area hutan terutama, nggak heran kan? Terutama sore hari, sebelum centing sore, sekitar jam 3, jam 4 itu para Bantenya keluar bareng-bareng, nyapu bersama. Ya, satu sama lain, ntar ada yang sisi sebelah sana, ntar ada yang sisi sebelah sana, ntar ada yang sisi sebelah sana, ntar ada yang nyapuin damasala, telin damasala dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi itulah umat Indonesia terlalu baik. Wah, saking baiknya sampai Bante pun nyapu nggak boleh gitu. Terima kasih juga sih ya. Tapi kita harus bisa memahami terkadang ada beberapa kegiatan terutama menyapu, ya biarkanlah terutama ketika Bantenya berada di dalam kutinya, di dalam kamarnya, dia pengen nyapu, dia pengen ngepel mungkin, bersih-bersih dan sebagainya, ya yang bisa dilakukan oleh seorang umat adalah Bante kira-kira butuh apa, butuh bantuan apa. Gitu kan, jangan bantuan, oh Bante jangan nyapu, oh Bante jangan ngepel gitu kan. Saking baiknya. Ya. Nah, jadi balik lagi, cita dipati itu sangat penting untuk bisa menjaga pikiran kita untuk tidak goyang ke kanan dan tidak goyang ke kiri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya. Dan lalu yang terakhir adalah Wimamsa Dipati. Wimamsa Dipati ini juga sangat penting. Kenapa? Karena di dalam perjalanannya kadang-kadang di dalam kehidupan kita sudah mempunyai keinginan. Saya sudah benar-benar penuh dengan kesadaran. Saya benar-benar menjaga sila dengan baik. Saya benar-benar tidak ada yang namanya suatu pemikiran yang buruk. Tetapi kenapa? Pada akhirnya kok saya selalu gagal dan sebagainya. Nah maka Wimamsa Dipati ini berperan untuk mengecek kembali. Apakah ada sesuatu yang salah di sana? Apakah memang saya sudah di dalam track yang benar? Ya? Nah makanya dibilang selalu berusaha untuk bisa melihat ke dalam diri kita sendiri. Tetapi balik lagi, kilesa kita, kekotoran batin kita tidak akan pernah senang. Ya, ketika kita ngelihat diri kita sendiri. Contohnya, Bapak Ibu, siapa yang suka bernyanyi? Di sini angkat tangan. Bukan nyanyi di kamar mandi, bukan. Ya, kalau misalnya nyanyi di kamar mandi sih, ya penontonnya cuma satu. Misalnya lagi karaokean, ada yang gitu ya. Siapa yang kira-kira suka? Gak apa-apa kita belajar. Oke, Cici satu. Yang lain? Dua. Yang lain? Sudah mulai nih. Belakang? Belakang gak ada yang suka nyanyi? Oh, ada, ya. Nah, pertanyaannya adalah, bagi yang suka bernyanyi, Bante pengen tanya. Suka gak ngedengerin suara sendiri ketika bernyanyi? Ya, semakin lama jawabannya semakin lama juga, Bante diem aja. Suka gak? Suka? Oh ya berarti bagus. Karena ada orang yang dia tuh suka bernyanyi, bahkan ngedengerin suara dia sendiri saja, gak mau. Betul ya?
Ada nggak? Ada kan? Berarti ada orang sini, nggak semuanya suka. Ya, gitu loh. Nah, jadi bagaimana kita harus bisa melihat ke dalam diri kita, ya kan, sebelum kita dinilai oleh orang lain. Ya, nah, mungkin juga pasangan, ya, pasangan-pasangan yang baik juga sudah mulai, ya, misalnya menjelaskan, oh kamu mungkin salahnya di sini, di sini, di sini, pada saat melangkah seperti ini dan sebagainya, ya, saling berkomunikasi satu sama lain, itu pun bisa menjadi suatu acuan, ya, bagaimana kita bisa belajar dari kegagalan kita. Tapi balik lagi, ya, meskipun ada pepatah mengatakan, ya, keledai atau kedelai. Kadang-kadang Bante juga sering diomelin nih sama Kapia Bante. Bante itu kalau ngomong tuh kayak pletot-pletot. Kayak apa ya istilahnya ya? Ya orang menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami begitu. Tadi Bante langsung berpikir ya, iya ya, keledai apa kedelai ya? Ya baru muncul. Ada pepatah mengatakan keledai saja tidak akan mungkin mau jatuh di lubang yang sama untuk yang kedua kali. Tapi kita manusia, kita termasuk Bante, bisa nggak jatuh di kesalahan yang sama? Bapak Ibu, mohon kejujurannya, nggak boleh bohong depan Bante. Ada altar Buddha di depan, ngancem. Ya, itulah. Bagaimana pikiran kita akan selalu seperti itu. Kekotoran batin kita itu akan selalu membawa kita kepada kesalahan-kesalahan yang tidak akan pernah mau membawa kita kepada arah yang lebih baik. Nah, makanya yang namanya usaha, semangat. Ketika Bapak Ibu sudah merasa kehidupan ini sudah menjadi lebih baik dengan belajar Buddha Dhamma, teruskan. Jangan pernah puas. Kembangkan, terus berlatih menjadi pribadi yang lebih baik. Apa yang sudah ditinggalkan selama ini disadari, apa yang belum ditinggalkan segera pahami, dan kalau misalnya berusaha mengurangi sedikit demi sedikit di dalam kehidupan kita. Agar bukan hanya kesuksesan yang akan kita dapatkan. At the end, ya, pada akhirnya semua akan indah pada waktunya. Termasuk kebahagiaan kita. Ya. Tetapi di dalam kehidupannya, ya, itu dia. Perlu sebuah usaha yang besar. Ya. Tapi kan pada akhirnya Bante itu menjadikan kayaknya agama Buddha itu susah. No. Itulah agama Buddha apa adanya. Agama Buddha itu tidak bisa dimanipulasi sesuai dengan keinginan Anda. Atau sesuai dengan keinginan Bante. Saya pengen begini ajaran Buddha sesuai dengan maunya saya. Agama Buddha itu harus manis. No, siapa bilang? Ya, manis itu hanya tinggal nanti hasilnya. Prosesnya tidak ada yang manis. Mie instan aja harus dimasak. Nggak bisa langsung kita makan, langsung kita buka langsung kita makan. Ya kan? Ada sebuah proses di sana. Nah, maka itu adalah sebuah realita Bapak Ibu yang harus kita pahami. Ya, meskipun realita itu adalah menyakitkan. Meskipun kenyataan itu tidak kalah menyenangkan, tapi itu adalah sebuah kebenaran yang sesungguhnya yang harus kita pahami. Nah, maka sudah mau 10:30, Bante rasa nanti Bante akan memberikan kesempatan untuk kita tanya jawab. Jadi adipati ini sangat penting Bapak Ibu, terutama ya balik lagi di dalam mencapai kesuksesan kita, mencapai kebahagiaan kita, bahkan
mencapai tujuan akhir kita, nibbana. Meskipun di dalam kehidupan sehari-hari kita tahu kondisi akan selalu berubah, A, kadang B, balik lagi ke A, balik lagi ke B, bahkan mungkin lebih parah seperti ombak di dalam samudra yang bisa membawa kita dari atas sampai jatuh, ya, kita dibawa kemana dan sebagainya. Tetaplah fokus dan berpeganglah kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena kita semua masih seseorang yang berlatih, ya, kita menjadi seseorang yang masih membutuhkan, ya, ajaran Buddha di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi kita semua adalah murid Buddha, maka sejogjanya juga, ya, sebaiknya juga ketika apa yang sudah diajarkan oleh Buddha itulah yang menjadi sebuah pedoman bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bante rasa itu saja yang ingin Bante sampaikan. Akhir kata, sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, Namo Buddhaya. Demikianlah Dhammadesana yang dibabarkan oleh Yang Mulia Biku Abipuno Thera. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman sedharma yang ingin bertanya, kami sediakan 2 metode. Yang pertama adalah metode secara lisan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman ingin bertanya secara langsung, silakan angkat tangan dan maju ke depan lalu sampaikan pertanyaannya. Lalu metode yang terakhir adalah metode pertanyaan WhatsApp. Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa menyampaikan pertanyaan di nomor WhatsApp 081199210098. Nah, sembari menunggu pertanyaan masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Mari kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita di halaman 44. Kita nyanyikan lagu yang berjudul Peki Kemenangan. Melalui banyak kelahiran dalam samsara, mengembaralah aku mencari, tapi tak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan kehidupan yang berulang-ulang. Oh, pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau tak akan membuat rumah lagi, semua rakit-rakitmu patah. Balok utamamu telah dihancurkan, batin mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanpa.
hancurkan, batin mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanpa, daripada tanha. Terima kasih. Oke, kini kita telah masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita buka pertanyaan secara lisan terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu dan teman-teman sedharma ada yang ingin bertanya secara langsung? Oke, apabila tidak ada maka kita masuk ke sesi pertanyaan WhatsApp. Untuk yang pertanyaan pertama, jika Bante sebagai umat awam biasa dan praktisi Vipassana, yang mana maksudnya itu terbiasa retret intensif tiap tahun dan rutin latihan Vipassana tiap hari, jika ada satu kesempatan di satu waktu, apa yang terbaik yang bisa dipilih melakukan retret intensif Vipassana selama 21 hari seperti biasa tiap tahun atau Pabaja Samanera di kehidupan sekarang saat kesempatan ada? Karena latihan Vipassana bisa dilakukan sendiri dan sekarang, tapi Pabaja tidak bisa dilakukan sendiri. Sedangkan hasil Vipassana bisa dibawa ke kehidupan selanjutnya. Sedangkan hasil Pabaja Samanera sementara tidak bisa dibawa ke kehidupan selanjutnya. Terima kasih Bante. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Sebagai seorang umat awam, untuk bisa menjadi seorang pabaja itu mungkin sangat sulit ya. Karena waktu kita menjadi sebagai seorang umat awam itu ada beberapa pertimbangan di sana yang pada akhirnya membentuk sebuah rantai yang tidak terlihat bagi kita tetap menjalani kehidupan sebagai seorang rumah tangga. Walaupun sebenarnya dia bisa melepaskan rantai itu. Rantai dari sini dalam arti mungkin dia berpikir tentang keluarga, dia berpikir tentang nanti anak-anaknya seperti apa kalau yang sudah berpasangan, ya. Lalu bagaimana nanti kalau dia tidak berpasangan, dia punya rumah, rumahnya nanti mau bagaimana? Itu merupakan sebuah alasan-alasan yang pada akhirnya sulit untuk bisa dilepaskan. Ya, jadi itu adalah sebuah belenggu ataupun rantai yang sebenarnya dia bisa lepaskan. Tetapi balik lagi, karena pikiran itu sangat kuat, maka dia membentuk rantai itu sendiri yang tidak terlihat. Oke. Nah, maka ketika sudah mempunyai kesempatan, dia bisa melepaskan andai kata rantai itu. Ya. Kenapa harus meditasi Vipassana selama 21 hari? Itu pun sebenarnya merupakan sebuah rantai. Kalau mau, ya, retret meditasi, kenapa enggak 3 bulan? Selesai kerja Bante. Nah, itulah rantai yang tidak terlihat. Ya, gitu loh. Jadi, tapi kan kita adalah umat awam Bante, harus yang namanya bekerja dan sebagainya. Itu juga rantai. Ya. Nah maka kalau misalnya ditanya
seperti itu, Bante akan memberikan sebuah jawaban. Bante ya akan memberikan sebuah jawaban, pergilah menjadi seorang samana. Ya, kenapa? Karena belum tentu kehidupan kita ya punya kesempatan untuk terlahir kembali sebagai manusia dan berlatih menjadi seorang samana. Karena sulit untuk bisa menjadi seorang samana. Bahkan saking sulitnya, Sang Buddha mengatakan di dalam Dhammapada, Pabajita bawo dulabo. Sulit untuk bisa ya menjadi seorang pabajita. Ya, karena itu tadi peralihan dari seorang umat menjadi seorang pabajita, ya, itu pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan. Yang sering kali Bante bertemu adalah dia misalnya sendiri, ya kan? Dia masih bertemu dengan rantai apa? Keluarga, orang tua. Papa mama saya sudah tua, Bante. Saya anak sematawayang. Kalau misalnya bertemu dengan, sekalipun tidak sematawayang, ya, punya anggota keluarga yang lain, dia bilang merasa bahwasanya saudara-saudara saya yang lain itu tidak bisa merawat orang tua saya seperti yang saya lakukan. Dia itu seolah-olah tidak peduli. Ya. Terus ketika dia sudah menikah, ya kan, istrinya sudah mengizinkan, ya kan? Tapi dia sendiri akan mempunyai pertimbangan, nggak bisa lah, saya masih sayang sama anak saya. Kalau istri, ya biarin, ya kan? Tapi saya masih sayang dengan anak saya. Anak sudah besar pun, nanti Bante, saya nunggu anak saya sudah nikah semua, ya kan? Baru saya bisa ini. Ketika sudah menikah pun ditunggu lagi, ditanya lagi, nanti Bante, tunggu ada punya cucu baru. Saya jadi pabajita, sih? Itu adalah rantai yang sesungguhnya yang membelenggu kehidupan kita. Maka Bante akan selalu mengatakan begini, membuka sebuah wawasan. Oke, sekarang kalau misalnya kalian laki-laki punya keluarga, ya kan, lalu juga punya orang tua, punya kakak, punya adik, merasa bahwasannya oke, saya doang yang bisa gitu kan. Berarti selama ini kalian juga egois, tidak memberikan kesempatan untuk saudara-saudara lainnya untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Bisa saja, ya kan? Kan belum pernah dites. Kamu menjadi seorang pabajita, orang tua kamu akan benar-benar bisa bahagia, juga memberikan kesempatan kepada saudara-saudara lain untuk mengurus orang tua. Itu yang Bante lakukan. Bante 4 bersaudara, Bante anak bontot. Dan mama Bante itu bukan Buddhis sampai sekarang. Cici bukan Buddhis. Nah, jadi di antara 3 saudara yang lainnya ini hanya Cici yang nomor 2 saja yang Buddhis. Yang lain bukan Buddhis. Kalau misalnya Bante merasa pada saat itu kita sebagai seorang Buddhis, kan saya harus berbakti kepada orang tua. Betul tidak? Nah, tetapi bagaimana dengan yang lain? Cici saya yang pertama, cici saya yang kedua, bagaimana dengan koko saya? Saya berarti tidak memberikan kesempatan dong untuk koko saya atau cici saya berbuat baik kepada orang tua saya dan berbakti kepada orang tua saya. Ya, itu adalah sebuah solusi. Pada akhirnya ketika saya sudah meminta izin dan mama saya mengizinkan, meskipun sampai 3 kali minta izinnya, yang pertama nangis, yang kedua nangis, anak bontot. Sombong dikit, anak bontot biasa. Paling disayang, paling juga sering diomelin. Ya, tetapi mau bagaimanapun ya akhirnya diberikan izin. Nah, setelah Bante memakai jubah dan Bante ikat Highland, Bante dapat kabar. Akhirnya apa? Koko beliin rumah buat mama.
sih? Gitu loh. Yang tadinya dia mungkin gak peduli gitu kan dengan orang tua, akhirnya semua bersama-sama menjaga dan merawat. Bahkan sampai sekarang, Bante ada handphone, itu kita ada grup keluarga. Jadi isinya adalah anak-anaknya dari mama. Dan kebetulan Bante hanya punya mama. Papa sudah meninggal ketika Bante kelas 4 SD. Ya, dan semenjak papa meninggal pun mama itu sudah bukan Buddhis. Nah, jadi akan banyak pertanyaan nih. Ya kan, kenapa kok bukan Buddhis bisa jadi Bante dan sebagainya. Ya itu karma. Oke, nah jadi kalau misalnya Bante ditanya apakah harus jadi seorang pabajita atau seorang wipasana gitu kan, menjalani retret dan sebagainya, jadilah seorang pabajita untuk sementara waktu. Karena wipasana itu masih bisa terulang kembali. Karena nggak harus pakai jubah kalau yang wipasana, ya kan? Dan kenapa harus pertanyaan cuma 21 hari? Kenapa nggak 3 bulan retret panjang? Ya, karena ada satu Bante, salah satu guru Bante juga yang mengatakan kalau retret cuma 10 hari, 21 hari sakit-sakitnya doang. Ya, kalau misalnya ada 3 bulan ya sakitnya sih masih di sana, tapi bahagianya semakin bertambah. Ya, jadi jawaban dari Bante adalah jadilah seorang pabajita. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan kedua, nama budaya Bante bagaimana menjawab pertanyaan dari anak sebagai berikut. Apakah manfaatnya dari rutin datang ke baktian di wihara padahal tidak mengerti arti dari parita-parita yang dibaca tersebut, sehingga datang ke wihara kebaktian itu hanya sebagai rutinitas saja tanpa pemahaman. Terima kasih Bante. Kalau misalnya ditanya seperti hal yang demikian, sesungguhnya Bante nggak akan bertanya kepada anaknya. Justru itu adalah sebuah perenungan sesungguhnya bagi orang tua tersebut. Ya, karena kenapa? Karena Bante pernah benar-benar mengalami selama 2021 Bante diminta untuk melakukan pembinaan di Wihara Siddhartha 2021. Nah, makanya kita bersama-sama mulai melatih diri kita sendiri dulu. Ya, jangan kita selalu mengajarkan kepada anak, kamu jangan marah-marah. Orang tuanya sendiri masih marah-marah. Oke? Suruh anaknya ngomong berbakti, ya kan? Orang tuanya sendiri punya mama, dibilang mamanya sendiri bilang cerewet. Oke? Nah, maka sebagai orang tua, Anda pun punya sebuah kewajiban. Bante selalu mengatakan di Wihara Bante pada saat dana makan, sustainnya, keberlangsungan ajaran Buddha itu bukan hanya berada di dalam pundaknya sangga saja. Tak akan terjadi sebuah kolaborasi yang penting di sana antara seorang umat dengan seorang sangga. Bukan hanya sebatas oke, kita seorang umat itu mendukung kehidupan sangga dengan 4 kebutuhan pokok. No, tetapi juga bagaimana Anda bisa menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari sehingga ajaran Buddha itu dapat dilihat di dalam sendi-sendi kehidupan yang paling kecil sekalipun. Kehidupan Anda di dalam rumah. Gitu loh. Ya kan? Nah makanya minimal datang ke wihara kita bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, isinya jangan cuman gosip. Ngomonglah yang bermanfaat supaya pikiran-pikirannya datang ke wihara setiap minggunya. Oh iya saya bertemu dengan teman-teman yang positif, yang tadinya kalut dari Senin sampai Sabtu, pikirannya itu nggak bisa kacau, nggak bisa tidur. Begitu dengan teman, hari Minggu udah kecapean berbuat baik, gampang tidurnya. Ya, jadi bertemu ya dengan teman-teman di wihara, mendengarkan Dhamma, kan sesungguhnya adalah mendengarkan apa yang belum kita pernah dengarkan.
mendapatkan pengetahuan di sana. Sekalipun sudah pernah mendengarkan hal yang Bante sampaikan, menjadi lebih jelas dengan mendengarkan ceramah. Kan gitu. Nah, terus dengan kita datang ke wihara, tadi Anda datang mulai dari pintu gerbang, masuk ke dalam Dhammasala, melihat altar Buddha. Apa yang Anda lakukan? Cuman hanya pai-pai begini saja? Tidak. Sesungguhnya ini adalah sebuah lambang. Ya, bagaimana kita bisa belajar dari lambang ini? Kenapa harus ada di depan dada? Kenapa nggak harus di depan sini? Di depan perut. Ya, kenapa nggak ada leher sini? Kenapa harus di depan dada? Karena harus benar-benar dari hati. Anda melakukan penghormatan itu. Gitu loh. Bukan hanya sebagai sebuah patung yang diam, ini adalah guru kita, adalah Buddha. Ya, yang mengajarkan kita kebaikan dan sebagainya. Tidak. Bertemu dengan teman-teman yang lain harus bersikap anjali. Mengucapkan namo buddhaya. Bukan. Anda bisa melakukan nunduk, melakukan penghormatan. Maka banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajarin dari kita datang ke wihara. Gitu loh. Maka ya, ini adalah sebuah pertanyaan yang harus direnungkan oleh Anda sekalian semuanya. Apa ya tujuan Anda? Apa manfaat yang Anda dapatkan ketika Anda datang ke wihara? Berarti tidak bisa sebutkan semuanya. Karena tujuan semuanya itu berbeda-beda. Ya, ada yang benar-benar haus akan Dhamma, senang dengan mendengarkan Dhamma. Ya, jadi ketika ada anak yang bertanya kepada itu, sesungguhnya ketika orang tuanya sudah tahu, orang tuanya bisa menjelaskan. Ya, tapi kalau misalnya Bante bilang, oh enggak, kasih tahu sama anaknya, kita bisa belajar banyak, ya kan, melakukan penghormatan, kita bisa bertemu dengan teman-teman. Tapi dia bilang apa? Saya ketemu dengan teman-teman saya dibully. Dia bilang, buat apa saya ketemu dengan teman kalau kayak begitu? Nah, maka setiap kondisi yang Anda miliki, masing-masing bertemu dengan seorang anak dan sebagainya, itu adalah peran dari orang tua. Meskipun Bante acungin jempol. Ya, kenapa? Jadi orang tua itu tidaklah mudah. Bante saja tidak menikah. Begitu punya samanera, rasanya sini, nakal ya. Cuman ya begitu. Ya kan, mau bagaimanapun ya dengan sifatnya, nature-nya mereka alaminya seperti itu ya kita gak akan mungkin bisa apakan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pada akhirnya melihat ke dalam diri, memunculkan sebuah toleransi, yes, itu adalah memang mereka seperti itu. Ya, nah maka sekali lagi pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat mungkin terkesan simpel tapi sangat mendalam. Jadi harapan Bante adalah yang bertanya ini cobalah mulai merenung kenapa datang ke wihara dan apa manfaat yang Anda dapatkan datang ke wihara. Itu saja, terima kasih. Lalu pertanyaan ketiga, Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, kalau rumah ada banyak serangga seperti semut, kecoa, laba-laba, apakah kalau dibunuh menyebabkan karma buruk? Kalau iya, bagaimana solusinya? Karena terkadang dapat menyebabkan kerugian seperti bahan makanan jadi terkontaminasi dan menyebabkan ketidaknyamanan. Oke, terima kasih. Pertanyaan Bante lagi adalah, apakah membunuh adalah salah satu solusinya? Kenapa tidak berpikir bahwasannya mungkin ada yang kotor? Kita bersihkan rumah kita. Mungkin ada yang bocor, digigit tikus, makanya ada semut di sana. Kenapa harus membunuh? Karena semut datang pasti kan ada sesuatu sebab. Setuju ya? Oke? Itu adalah sebuah pertanyaan yang membangun pola pikir. Jadi apakah
hanya satu-satunya membunuh. Kenapa kita tidak mencoba mencari solusi? Oke, mungkin ada yang kotor, saya rapikan, meskipun ya itu membutuhkan sebuah tenaga yang ekstra. Saya harus angkatin satu-satu, check-in dan sebagainya. Ya itu kan rumah Anda sendiri, bukan rumah Bante. Jadi itu adalah menjaga kebersihan rumah juga kan salah satu hal yang sangat penting juga, toh? Oke? Jadi itu jawaban Bante. Terima kasih. Lalu pertanyaan keempat, Namo Buddhaya Bante, bagaimana sharing atau pendapat Bante tentang kondisi alam beserta makhluk yang saat ini banyak mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, dan kebakaran, perang, pandemi, narkoba, dan lain-lain. Anumodana Bante. Ya, terima kasih pertanyaannya. Hebatnya Buddha. Ya, apapun itu semua bersumber dari 3 akar yang tidak baik. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ya, munculnya begitu banyak sekali bencana alam yang akibat dari keserakahan kita sendiri toh sebagai manusia. Kita mencoba untuk merusak alam dengan alasan ya nanti membangun sebuah perekonomian dan sebagainya. Ya. Tapi kan itu kan didasari yang namanya dari keserakahan. Nah, maka kalau misalnya kita ya yang hadir di sini mungkin sebagai seorang pengusaha dan sebagainya, ketika Anda berhubungan dengan alam, ketika Anda menebang satu pohon, ya cobalah tanam lebih dari 1 pohon sebagai gantinya. Ya, karena mau tidak mau kita juga butuh yang namanya alam. Kemarin tanggal 23 sampai tanggal 26 Bante ke Shenzhen. Karena ada acara seminar. Ya Kama Baik, Bante perwakilan dari Indonesia sendiri, satu-satunya. Dan selama Bante jalan di kota Shenzhen, itu di daerah Shenan, itu banyak pohon-pohon. Ya, Bante itu punya kebiasaan senang ketika pergi ke suatu negara yang baru, itu senang melihat sekeliling. Kalau misalnya banyak pohon, hati itu tenang. Kenapa? Karena memang dasarnya Bante tinggal di hutan, ya, jadi udah menjadi sebuah kebiasaan senang melihat tanaman-tanaman kayak gitu loh. Jadi ya mereka meskipun bangunannya besar-besar, jalanannya itu besar-besar dan sebagainya, tapi mereka tetap menyisikan sebuah pohonan di sana. Gitu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan berbagai macam orang siapa yang salah dan sebagainya. Tapi kita punya kewajiban untuk bisa menjaga alam kita bersama. Ya. Maka ya mau tidak mau kita sebagai seseorang yang hidup di dalamnya ya, harus bisa ya, saling menjaga satu sama lain. Nah, ya kalau misalnya suka tanaman juga boleh mulai, ya kan, ituin tanaman dari hal-hal yang paling kecil. Karena ternyata Bante di wihara juga sering beliin tanaman. Itu ketika tanamannya kita siramin, dirawat sama yang ituin wihara. Karena kan Bante kan tidak boleh cabut akar ya, tidak mau nyabut akar. Jadi ketika hanya sekedar menyiramin, kasih vitamin dan sebagainya, ketika itu berbuah, ada sebuah kebahagiaan tersendiri yang gak bisa diungkapkan. Ya, gitu loh. Jadi harapannya adalah semuanya sama-sama bisa ya menjaga alam kita. Terus kalau misalnya bencana alam bagaimana Bante? Semua di dalam ajaran Buddha ada sebab dan akibat. Kenapa bencana alam itu terjadi dan bahkan saking parah dan sebagainya. Meskipun ya itu masuk ke dalam utu niyama. Ya, yaitu hukum yang berhubungan dengan cuaca. Ya, seperti kayak banjir karena curah hujan yang besar, ya.
lalu longsor juga karena ada pergerakan air yang curahnya, akhirnya apa, sisi yang lainnya itu masuk, ya, air masuk ke dalam tanah dan akhirnya membuat tanah itu longsor, gitu loh. Jadi ya mau tidak mau kita sendirilah yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita mau menjaga alam bersama-sama, ya maka harus bersama-sama. Nah, kalau mau nebang pohon, cukup ibaratnya yang tua-tua mungkin, yang sudah mungkin, ya kalau misalnya di Thailand, ranting-ranting pohon-pohon yang agak besar, nanti dia ketika musim hujan, itu pasti akan diseleksi dulu, mana nih yang nanti akan hancur, ya kan, ketika kena angin, dia akan menimpah di bawahnya, itu dipotong dulu. Ya, lalu kalau misalnya kita mau pakai, biasanya di sana juga pakai kayu-kayunya, ya kan, ditebang, ditanemin lagi, gitu. Jadi sehubungan dengan hal ini, itu juga merupakan sebuah apa istilahnya, ada turut andil dari diri kita juga. Gitu. Makanya ada beberapa yang pegiat-pegiat alam itu mengatakan mulai dari hal yang paling kecil, yaitu apa? Dari ini. Misalnya sekarang kita sudah tidak menggunakan, ya mohon maaf kalau misalnya ini mungkin juga akan ada dampak. Mulai menggunakan yang tidak dari plastik ini. Kita bisa mungkin pakai yang apa? Kemarin kasus di kereta api. Ya. Ya, Bante juga ngikutin berita itu. Ya, tumbler merek tertentu. Ya, nanti disangka ini lagi. Jadi, ya itu yang bisa kita pakai kan? Pada akhirnya supaya apa? Tidak ada lagi yang namanya sampah yang berlebihan karena kita menggunakan ini. Dan kadang-kadang ini pun bisa nggak habis. Tiba-tiba tinggal di sini nggak tahu orangnya kemana, menjadi sampah, gitu loh. Jadi itu adalah sebuah respon, ya, tanggung jawab kita dari yang paling kecil sekalipun. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa Bante berikan jawaban. Terima kasih. Oke, makasih ya Bante. Ini yang terakhir, Namo Buddhaya. Bante mau titip pertanyaan teman. Bante, di agama Buddha pertemanan lawan jenis itu diperbolehkan sampai batas mana sih? Saya berpisah sama suami karena dia sudah punya anak sama teman ceweknya, tapi dia tetap kasih uang ke saya. Pertanyaan saya, apakah saya boleh mempunyai hubungan dengan pria lain? Kebetulan saya suka sama pengurus wihara Pluit Dharma Suka, orangnya ganteng mirip orang Korea. Sangat terima kasih pertanyaannya. Ya, susah ya. Itu adalah masalah pribadi yang mungkin Bante pun iya, enak-enak aja sih Bante mah gitu kan. Kan bukan hidup Bante gitu kan. Ya, di dalam ini ya kita ada beberapa yang mungkin Bante juga tidak bisa ikut campur terlalu besar. Karena sebagai seorang biku juga ya ada beberapa batasan-batasan ya. Jadi Bante rasa pertanyaan ini mungkin bisa ditanyakan oleh biku yang senior mungkin ya. Karena ya mohon maaf keterbatasan Bante sendiri juga ya akan hal ini. Jadi Bante rasa Bante belum bisa menjawab pertanyaan yang diberikan ya. Terima kasih. Oke, selesailah sesi tanya jawab hari ini. Sebagai penutup kebaktian, apakah Bante punya closing statement atau kesimpulan terkait Dhamma Desana hari ini? Ya, closing statementnya sih nggak gimana-gimana, cuman memberikan sebuah semangat saja, ya,
bahwasanya kita sebagai umat Buddha bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan dan tidak boleh punya goal. Selama itu tidak merugikan orang lain, ya, selama itu tidak menyakiti makhluk lain, ya, silakan saja, ya, sesuai dengan baik lagi kemampuan yang kita miliki berbeda-beda. Jadi mulailah merencanakan sebuah tujuan-tujuan yang baik, ya, tujuan-tujuan yang positif di dalam kehidupan ini, agar kehidupan ini juga bisa menjadi suatu hal yang bermakna bagi kehidupan kita, meskipun singkat, ya, tapi kita membawa kehidupan kita penuh dengan makna. Itu saja yang bisa Banda sampaikan. Terima kasih. Oke, kami segenap keluarga Wihara Pluit Dharma Suka dan umat yang telah hadir kebaktian hari ini mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Biku Abi Puno Thera atas waktu dan kesempatannya pada Dhammedesana hari ini. Marilah kita bangkit berdiri dan bersikap anjali karena Bante akan keluar dari ruang Dhammasala.